di Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49. Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-49 di bawah tema karya kebangkitan Kristus dalam hidup orang percaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini telah tiba saja bagi kami ya Bapa, untuk kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu ya Bapa. Tetapi sebelum kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, mari kiranya Engkau berkati akan kami ya Bapa, berkati akan hati dan pikir kami, agar biarlah tertuju kepada firman-Mu, dan bukan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar biarlah firman yang kami dengar, kami dapat mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkatilah Ibu yang akan memimpin, yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati akan semuanya. Demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan jemaat Tuhan berdiri. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kiranya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka diberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, memelihara dan mau melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari.
tidak pernah alami, tidak pernah rasakan, tiba-tiba terjadi. Apa yang dirasa? Yang pertama heran, tidak nyaman, rasa marah, gelisah, merasa tertuduh dan sebagainya. Itu pasti. Kalau kita bicara tentang kenyataan hidup, demikian. Mari kita belajar dari firman tentang sebuah peristiwa yang baru pernah terjadi dalam perjalanan kehidupan murid-murid. Apa yang mereka rasa? Belum pernah terjadi dalam perjalanan kehidupan mereka, belum pernah dengar, belum pernah lihat, tetapi tiba-tiba mereka alami peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Itu menjadi peristiwa yang baru pernah terjadi. Mereka alami secara langsung. Tidak pernah ada yang namanya peristiwa yang baru mereka alami. Mereka rasakan secara langsung, yaitu tentang kebangkitan Yesus dan penampakan diri Yesus. Dia menampakkan diri. Ini baru. Dan karena ini peristiwa baru, maka yang dirasakan oleh murid-murid itu yang pertama itu terkejut. Ayat 37. Mereka terkejut, ada takut, dan yang berikut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ada perasaan yang lain yang mereka nikmati, tapi nanti sebentar. Ketika peristiwa bahwa Yesus menampakkan diri dan mereka mulai berbicara satu dengan yang lain, ini baru, ini benar kok, dia bangkit kok. Dan itu terjadi. Kemudian yang dikatakan pertama kali dalam perjumpaan itu adalah damai sejahtera bagi kami. Damai sejahtera bagi kami. Salam. Ketika sapaan itu ada, yang terjadi mereka takut. Mereka pikir bahwa ini hantu. Ada yang tiru seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dia bilang bahwa mengapa kamu terkejut? Yesus menyatakan kepada mereka, kenapa terkejut? Sehingga akan timbul keraguan dalam hatimu. Ragu bahwa Yesus yang sementara ada. Dan karena itu untuk meyakinkan mereka, dia kasih tunjuk, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, bukan orang lain. Tetapi dia mau kasih tahu bahwa ini dia sudah, dia yang datang. Kemudian ada perasaan yang tadinya takut, kemudian pikir bahwa itu hantu, berubah rasa. Murid-murid mulai lagi dengan merasa belum percaya karena girang, karena senangnya berjumpa dengan Yesus. Secara fisik dia masih ingat lagi, dan dia bilang bahwa adakah padamu makanan di sini untuk meyakinkan mereka bahwa itu dia. Dan dengan demikian mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, dia ambil, makan di depan mereka. Seperti itu pun mereka belum bisa menemukan bahwa itu Yesus. Karena itu dia mulai berkata-kata dan kasih ingat mereka tentang apa yang dia mau omong sebelum peristiwa tentang kematian itu terjadi. Masih berjalan bersama-sama. Saat jalan sama-sama dia kasih ingat. Dan perkataan itu dia bicara kembali ketika dia menunjukkan dirinya bahwa inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Harus
sejenak. Kemudian karena mereka belum mengerti, dia membuka pikiran mereka untuk mengerti, untuk tahu tentang kitab suci. Lalu karena mereka sudah mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa benar itu dia, Yesus memberikan pesan-pesan kepada mereka. Yang pertama, bahwa mereka harus menyampaikan tentang pertobatan, pengampunan dosa, dan memberikan kesaksian bahwa betul Mesias itu dia datang, dia menderita, dia mati, kemudian dia bangkit. Harus memberikan kesaksian. Dan untuk sebuah kesaksian itu harus dialami secara langsung, tidak boleh tidak. Bapak Mama, saudara semua yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari firman ini. Kadang-kadang kita sendiri mengalami hal-hal sulit. Kita tidak menemukan jawaban tentang apa yang kita gumuli, tentang tantangan, tentang masalah, apapun itu. Dan karena itu, ketika tantangan itu baru datang dalam kita hidup, masalah itu baru datang dalam kita hidup, yang kita rasakan adalah takut, tidak nyaman, dan segala sesuatu. Yesus akan datang untuk menunjukkan dirinya kepada kita. Dia akan kasih tunjuk di diri bahwa dia hidup, dia berkuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu. Kita tidak akan pernah bisa berjumpa dengan dia secara fisik, bahwa ini dia sebangkit dia. Dia akan menunjukkan dirinya melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk bilang bahwa dia datang, mengingatkan kita tentang keraguan kita, tentang rasa cemasnya kita, tentang khawatirnya kita. Dia akan datang dan kasih tahu, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Kalau ada yang seperti itu, syukurilah bahwa Tuhan ada datang di sini. Kalau dia datang di dalam kita rumah, tiba-tiba ini orang tidak pernah datang, tapi tiba-tiba dia datang di kita rumah, lihatlah dan renungkanlah apa rencana Tuhan di balik semua itu. Apa yang Tuhan mau? Kita berjumpa dengan dia. Jadi kalau dia datang dan bilang salam, sambut dia dengan salam. Jangan dia datang di kita rumah salam, tapi kita tidak bilang salam, mari duduk. Hati tidak beres, kita tidak menemukan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita juga ragu bahwa betul ini Tuhan yang utus seorang datang, atau dia punya tujuan yang lain, atau dia punya maksud yang lain. Tidak ada orang yang dia mau pergi untuk melakukan sesuatu kalau bukan atas kehendak Tuhan. Maka itu sambutlah dengan sukacita. Harus percaya bahwa benar dia sementara menyatakan dirinya kepada kita. Yang berikut, bahwa yang perlu dilihat di situ adalah respon kita. Dia mau untuk kita belajar menjadi saksi, memberitakan bahwa betul dia hidup. Tuhan akan mengizinkan kita mengalami hal-hal sulit, menderita dulu, hadapi dulu tantangan, hadapi dulu masalah. Nanti dia akan kasih tahu di ujungnya seperti apa. Bahwa kita akan belajar untuk menemukan jawaban, bahwa dia mau untuk kita memberikan kesaksian dari pengalaman hidup kita sendiri, dari perjalanan hidup kita sendiri. Kita bikin kesalahan, kita bikin masalah, tetapi ternyata Tuhan mau kita lakukan ini. Ingat itu dengan baik, bahwa tidak boleh lagi lakukan itu besok atau lusa, karena yang kita lakukan itu salah. Yang kita pikirkan itu tidak benar, yang kita lakukan itu tidak benar. Maka jangan lagi, karena kita sudah menjadi saksi terhadap sebuah kebenaran bahwa itu yang terlihat itu tidak benar, yang terlihat itu tidak baik. Kalau orang tidak alami sesuatu yang buruk dalam hidup, dia tidak akan pernah tahu yang baik itu seperti apa. Tetapi tidak semua orang akan melihat proses-proses sulit itu sebagai bagian dari pembelajaran bertumbuhnya iman dan
tahu tentang kebenaran di dalam Tuhan. Tidak semua. Karena itu bagi kita yang peka, bagi kita yang mengerti tentang arti keterpanggilan kita dalam dunia, renungkanlah itu siang dan malam, bahwa Dia akan melakukan sesuatu yang baik untuk kita, sekalipun itu terlihat tidak benar, sekalipun itu terlihat tidak baik. Lewati dan jalani, bertahan dalam situasi itu, karena Dia akan menunjukkan dirinya, Dia akan menunjukkan kuasanya. Dia bilang bahwa kamu akan menjadi saksi. Siapa yang menjadi saksi untuk nyatakan ini kebenaran? Kalau tanya seperti ini, saya yakin semua orang, termasuk saya, memberi kesaksian tentang Tuhan. Tapi yang sulit adalah apakah tetap akan memberikan kesaksian itu. Kalau dapat tantangan, tetap bertahan. Kalau dapat masalah, tetap bertahan. Ini akan menjadi sulit kalau kita sendiri tidak buat keputusan. Dia menunjukkan diri bukan untuk kita merasa bangga dan puas di titik itu saja, tidak. Tapi kita juga harus terus menyatakan bahwa betul Dia ada. Supaya apa? Ada pertobatan. Supaya apa? Ada perubahan dalam diri, ada perubahan dalam sikap, mengenal Tuhan, melakukan apa yang Dia mau. Bukan supaya orang lihat dan puji bahwa orang hebat. Tidak. Tetapi bagaimana kita memberikan kesaksian bahwa kita diutus untuk pergi dan sampaikan pertobatan itu kepada semua orang, perubahan iman itu kepada semua orang. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari orang-orang di dalam rumah, dimulai dari dalam rayon, dimulai dari dalam lingkungan, dimulai dari dalam jemaat, baru di luar. Itu terjadi. Yang paling penting juga adalah pesan bahwa Dia akan mengirim apa yang dijanjikan Bapaknya. Apa yang dijanjikan? Roh untuk mengingatkan kita, Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan memberikan segala yang berasal daripadanya, supaya kita menjadi saksi. Itu saksi yang benar, jangan menjadi saksi dusta. Di zaman sekarang orang sudah lihat sudah bilang betul lihat, orang sudah dengar sudah bilang betul dengar, padahal dia dengar dari orang. Dia tidak mendengar secara langsung, tapi dia bilang bahwa itu mau total sumara berat untuk sepi lain. Itu berdengar dari orang, dia belum datang di situ. Ayolah berjampi lain, itu bisa orang diri. Tidak selamanya seperti itu. Yesus hanya menginginkan kita untuk menyatakan bagaimana kita siap untuk menjadi saksi, menyatakan kebenaran, supaya semua orang bertumbuh dan belajar bahwa iman itu datang dari penderitaan, dari tantangan, dari masalah, dan di sana kita bisa menemukan bahwa Dia menunjukkan dirinya kepada kita. Amin.